Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian adik-adik semuanya, kita akan masuk pada pelajaran yaitu akidah. Akidah sangat penting kita untuk mempelajari akidah. Nah, pada pertemuan ini kita akan masuk pada bab pertama, yaitu bab tauhid. Nah, silahkan adik-adik yang punya bukunya dibuka. Adapun yang belum maka disimak. Nah, di sini kita akan mempelajari tauhid. Kita sering sekali mendengar tauhid. Tauhid sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, adalah unsur utama kebahagiaan seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Modal terbesar seorang hamba untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan tauhid. Tauhid sendiri secara bahasa berasal dari kata wahada yuwahidu. Artinya ja'alus syai' wahidan atau i'tiqadus syai' wahidan, yang artinya menjadikan sesuatu satu atau tunggal, atau meyakini sesuatu satu atau tunggal. Adapun yang dimaksud dengan secara istilah atau pengertian tauhid adalah ifradullah bima yakhtassu bihi. Sekali lagi, ifradullahi bima yakhtassu bihi. Mengesahkan Allah pada kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kekhususan Allah yang dijelaskan oleh Allah sendiri, yang dipaparkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, tidak keluar dari tiga kelompok besar atau para ulama membagi menjadi tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, tauhid juga merupakan pondasi bagi semua amal soleh, sehingga amal soleh yang dilakukan oleh seseorang tidaklah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari dengan tauhid. Contohnya nanti orang Yahudi atau Nasrani, orang Yahudi atau orang kafir, mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Mereka mengimani, tetapi mereka tidak mengucapkan kalimat syahadah. Maka akan sia-sia amal soleh mereka. Misalkan mereka sedekah, maka amal solehnya tidak akan bernilai apa-apa karena dia masih dalam keadaan kafir atau tidak masuk Islam. Otomatis kalau kita masuk Islam maka kita dituntut untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang mentauhidkan Allah akan memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi penting sekali kita adik-adik untuk mempelajari tauhid, karena kita semua yang hidup di dunia ini maka kita pasti ingin memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, salah satunya kita tempuh adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiga macam tauhid tersebut saling berkaitan. Barang siapa yang hanya mengimani salah satunya maka dia belum dikatakan muwahhid, orang yang bertauhid. Apa salah satunya? Contohnya dia mengimani tauhid rububiyah dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Nah, tetapi dia tidak
tidak mengimani tauhid salah satunya, contohnya tauhid uluhiyah, yaitu beribadah kepada Allah. Nah, dia menafikan tauhid uluhiyah, maka ini tidak dikatakan muwahhid. Maka harus ada ketiga-tiganya, yaitu tauhid rububiyah, kemudian yang kedua tauhid uluhiyah, kemudian yang ketiga asma wa sifat. Kemudian contoh masing-masing dari tauhid adalah kita ambil contohnya yang pertama tauhid rububiyah. Contohnya, setiap manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah. Arti fitrah adalah dalam keadaan bertauhid atau dalam keadaan Islam. Nah, tetapi nanti orang tuanya yang akan menyebabkan dia menjadi Yahudi, Majusi, Nasrani. Nah, nanti orang tuanya. Kenapa seperti itu? Bagaimana kita mengetahuinya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanih aw yunasiranih aw yumajjasanih. Nah, tidaklah seorang anak terlahir kecuali dalam keadaan fitrah, atau Islam, atau dalam keadaan bertauhid. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi, Nasrani, dan atau Majusi. Nah, jadi setiap anak itu nanti dalam keadaan fitrah, tapi kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia Majusi, Nasrani, Yahudi, dan yang lain-lainnya, banyak pemahaman yang lainnya. Seandainya seorang anak yang dilahirkan dibiarkan tumbuh tanpa dipengaruhi keyakinan kedua orang tuanya atau orang lain, maka dia akan tetap berada di atas fitrahnya, yaitu dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Kemudian kalau masih belum paham atau kecepatan, tafadhal dibilang saja ke Ustadz lewat Japri. Lebih-lebih kalau tidak paham maka ditanyakan langsung kepada Ustadz. Mungkin ini saja yang dapat Ustadz sampaikan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.